Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai saat ini kita semua tetap diberikan kesehatan zahir dan batin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku seluruh peserta praktik kerja lapangan SMK Ibrahimi 2 Sukorejo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknis penyusunan laporan akhir praktik kerja lapangan SMK Ibrahimi 2 Sukorejo. Sebelum kita membahas lebih jauh, mohon untuk sejenak memperhatikan, menyimak dengan seksama apa saja nanti yang akan kita jelaskan, khususnya berkenaan dengan teknis penyusunan laporan akhir PKL ini. Yang kedua, tolong siapkan alat tulisnya untuk mencatat secara garis besar kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap kalian yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan yang selama ini sudah dilaksanakan. Kita mulai dari yang pertama adalah tentang prosedur penyusunan laporan akhir praktek kerja lapangan. Dalam prosedur ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, bahwa laporan PKL itu dibuat oleh masing-masing peserta PKL. Yang kedua adalah laporan PKL yang telah dibuat itu dibuat rangkap 2, asli dengan fotokopi. Yang selanjutnya adalah kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A4 dengan berat 70 gram. Font yang digunakan adalah Times New Roman dengan besarnya 12. Jarak spasinya 1,5 cm. Ukuran marginnya kanan kiri atas bawah, untuk kiri 4 cm, kanan atas bawah 3 cm. Kemudian laporan yang setelah dibuat itu dijilid menggunakan sampul kertas berwarna kuning. Kalau kita perhatikan seperti ini. Jadi ini ukuran kertasnya, ukuran A4 dengan penulisannya nanti di dalamnya adalah kirinya itu 4 cm, atas, bawah, dan kanan adalah 3 cm. Kemudian disampul dengan menggunakan kertas warna kuning, kertas buffalo, kemudian dijilid, bentuknya seperti ini. Jadi ada yang asli, ada yang fotokopi. Ini untuk prosedur penyusunan laporan akhir praktek kerja lapangan. Kemudian selanjutnya adalah sistematika penulisan laporan. Apa saja sih sistematika penulisan laporan? Kita bagi untuk sistematika laporan adalah bentuknya seperti ini. Ada sampulnya, ada halaman pengesahan, ada kata pengantar, ada daftar isi. Isinya di dalam adalah ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3, ada bab 4, dan lampiran. Untuk bab 1 adalah pendahuluan. Di situ ada tujuan, ada manfaat, ada tujuan pembuatan laporan PKL, ada dasar hukum pelaksanaan PKL, ada waktu pelaksanaan PKL, dan sistematikanya. Sistematika penyusunan laporan PKL ini untuk pendahuluan. Kemudian untuk bab 2, di situ profil instansi PKL. Paling tidak harus memuat ini, ada sejarah singkat instansinya, ada visi misinya, ada struktur organisasi, dan ada tata tertib instansinya. Bab ketiga adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan. Isinya adalah laporan kehadiran peserta PKL. Selanjutnya adalah laporan penempatan kerja praktek kerja lapangan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah
laporan kinerja peserta PKL yang di situ ada dua, yaitu laporan kerja dan laporan pelaksanaan bimbingan. Bab terakhir atau bab 4 adalah penutup. Di situ ada manfaat, ada kendala, dan ada penutup. Lampiran ada laporan kerja PKL, ada jurnal kerja, ada foto kegiatan. Ini sistematikanya wajib seperti ini. Bagaimana isinya? Kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah penulisan sampul. Nah, dalam hal penulisan sampul ada beberapa kriteria yang harus dilakukan. Yang pertama, paling atas adalah judul laporan. Laporan akhir praktek kerja lapangan. Kemudian nama idukanya, di mana itu disebutkan, termasuk tahun pelajaran. Yang dicontohkan ini di kantor P4TK PEDC Malang. Tahun pelajarannya disebutkan. Kemudian ada logo. Logo sekolah ya, bukan logo instansi. Logo sekolah. Ada nama peserta, nama kalian. Termasuk nomor induknya, baik itu NISN atau NIPD. Kemudian ada kompetensi keahlian. Harus jelas kompetensi keahliannya apa. Kemudian ada nama pondok pesantren kita, ada nama sekolah kita, termasuk di dalamnya ada alamat atau identitas sekolah kita. Alamatnya di mana, websitenya apa, emailnya apa, teleponnya apa, kode posnya di mana. Silakan ini taruh di paling bawah. Ini untuk penulisan sampul. Jika kurang nanti diulang-ulang saja ini penjelasan ini ya. Tidak boleh yang lain. Selanjutnya adalah halaman pengesahan. Halaman pengesahan apa? Halaman pengesahan merupakan halaman yang menyatakan bahwa laporan PKL yang Anda susun itu sudah selesai dan siap untuk dipresentasikan. Jadi halaman pengesahan ini terakhir dibuatnya. Terakhir ditandatangani. Apa isinya? Di situ ada halaman, ada judul laporannya ya. Judul laporan halaman pengesahan. Kemudian ada nama idukanya. Ini halaman pengesahan. Ada nama iduka, nama idukanya atau instansinya, kantor P4TK atau PEDC Malang. Alamatnya di mana? Kalian melaksanakan PKL dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ini disebutkan di halaman pengesahan. Kemudian nama Anda sendiri, nama siswa di sini, NISN Anda, kemudian kompetensi keahlian Anda. Taruh di sini, dibuat di mana? Kalau ini karena dia di Malang, maka ditaruh di Malang. Atau silakan mencantumkan nama kecamatan. Contoh, Banyu Putih, Sembagus, itu ya. Kemudian Situbondo, silahkan. Tanggalnya tanggal kapan? Tanggal terakhir untuk pembuatan laporan PKL, silakan ini ditaruh di tanggal 21 contohnya. Contohnya ini. Kemudian di situ tanda tangan kalian, kolomnya nanti ditandatangani kalau sudah selesai. Kemudian di situ juga ada kolom tanda tangan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tanda tangan pembimbing 1 itu dari sekolah, guru kalian dari sekolah siapa pembimbingnya. Kemudian pembimbing 2 dari instansinya siapa. Ada NIP kalau di situ, kalau guru di NUPTK. Kalau nggak ada NIP atau NUPTK-nya, dikosongi saja. Jangan dibuat, dikosongi saja. Misalkan nggak punya, dikosongi. Mengetahui ketua kompetensi keahlian. Jadi ini bukan instansinya ya. Jadi yang tanda tangan mengetahui di sini kaprodinya, ketua program keahlian kalian. Tidak boleh dicantumkan yang lain. Cukup 3 ini ya. Cukup 3 ini, 4 dengan tanda tangan kalian sendiri yang membuat laporan.
Tuh, tidak usah pimpinannya. Kalau pimpinan agak repot barangkali, ini untuk memudahkan kalian untuk koordinasi percepatan dan seterusnya. Yang tanda tangan di halaman pengesahan cukup 3 ini, yaitu pembimbing sekolah, guru kalian dari sekolah siapa, pembimbing instansi, di instansinya siapa di situ, silakan ini tanda tangan. Terakhir adalah mengetahui ketua program kalian. Ini untuk halaman pengesahan. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah kata pengantar. Bentuk kata pengantar seperti ini. Jangan lupa halamannya ada di bawah ya. Kalau tadi saya tidak sebutkan, saya lupa. Untuk nomor itu ada di bawah juga. Tapi pakai angka Romawi ya. Untuk halaman pengesahan, kemudian ya halaman pengesahan angka Romawi di bawah. Taruh aja 1. Kemudian ada kata pengantar juga halaman pengesahannya di bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Format halaman pengesahan seperti ini. Apa halaman pengantar maksud kami? Kata pengantar maksud kami di kata pengantar adalah bentuk formatnya seperti ini. Apa kata pengantarnya? Berisi ucapan puji syukur atas pelaksanaan PKL serta ucapan terima kasih kepada siapa? Kepada pengasuh. Ini yang harus ada ya. Ada pengasuh, ada kepala bidang, ada kepala sekolah, kepala eduka, bimbingannya siapa, gurunya, baik instansi maupun dari sekolah, dan sebagainya yang kira-kira menurut kalian berjasa dalam pelaksanaan PKL. Jangan lupa di situ tanda tangan Anda sebagai yang mengerjakannya. Jadi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan tentang pelaksanaan PKL-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, paragraf kedua ini, kemudian di mana. Nah, di paragraf ketiga ini menjelaskan di kata pengantar, menjelaskan tentang siapa saja yang diberikan ucapan terima kasih. Tentunya harus ada pengasuh, ada kepala bidang, ada kepala sekolah, ada kepala eduka, kepala instansinya, ada guru pembimbingnya, dan siapa saja misalkan bisa ditambah. Tetapi ini tidak boleh copy paste. Kalau copy paste khawatir nama instansinya nggak dirubah. Tapi formatnya seperti ini. Itu untuk kata pengantar. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi ini sebenarnya sama dengan sistematika tadi yang saya jelaskan, sama dengan sistematika tadi. Apa itu? Menerangkan bagian-bagian pokok pembahasan atau materi apa saja yang dimuat dalam laporan. Penulisannya seperti ini. Ada halaman sampul sampai nanti daftar lampiran. Untuk penulisan halaman ini terakhir ini ya. Kalau laporannya sudah jadi, maka baru kita mencantumkan halaman-halaman ini. Jangan sampai halaman yang ada di daftar isi ketika dilihat isinya tidak sesuai. Contoh misalkan profil instansi PKL. Ini sejarah singkatnya ada di halaman 7. Ternyata setelah dibuka ada di halaman 8. Jadi untuk daftar isi ini silakan dibuat dulu, tapi untuk penomorannya ini nanti diselesaikan ketika seluruh laporan PKL-nya itu selesai. Baru dicantumkan. Tidak boleh salah ini. Karena kalau salah nanti orang yang membaca akan kebingungan. Itu ya. Nomor halaman harus sesuai dengan isinya. Penulisan nomor halaman angka Romawi, tetap Romawi ada di bawah. Itu ya. Jadi daftar isi, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi itu masih halaman Romawi. Ini kan ada halaman Romawi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Apa sih pendahuluan? Pendahuluannya itu yang pertama, penulisannya itu ada di tengah ya. Ada di tengah huruf tebal, kemudian nomor halaman yang digunakan sudah bukan angka Romawi lagi, tetapi angka
Latin sudah angka biasa ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau masih yang pertama tadi, yaitu untuk halaman pengesahan, halaman kata pengantar, termasuk daftar isi, ini masih halaman angkanya adalah berupa angka Romawi. Tapi kalau sudah masuk ke bab 1, jangan lupa halamannya sudah berupa angka Latin ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di situ apa saja sebagaimana dijelaskan tadi di bagian sistematika, di pendahuluan itu ada tujuan pelaksanaan PKL. Ini wajib ada. Kemudian manfaat pelaksanaan PKL wajib ada. Jadi di sistematika tadi itu wajib ada semua ya. Bagaimana Pak isinya? Yang pertama dari tujuan. Tujuan pelaksanaan PKL itu tidak boleh mengarang. Kalian tinggal mengetik ulang, mengcopy paste di buku pedoman ya. Sama persis ya, tidak boleh menambah atau mengurangi. Tujuan. Jangan lupa di situ ada pelaksanaan praktek kerja lapangan di mana disebutkan, baru disebutkan tujuannya. Kalau di sini ada 5 ya. Termasuk pula manfaatnya. Manfaat tidak boleh ngarang. Harus sama dengan buku pedoman. Jadi tujuan pelaksanaan, manfaat pelaksanaan PKL itu semuanya melihat, mencantumkan atau mengetik ulang atau copy paste dari buku pedoman PKL yang Anda miliki. Yang sampul kuning kalau tidak salah ya. Lihat di situ, kemudian ketik ulang di sini, masukkan tujuan pelaksanaan PKL dan manfaatnya. Kemudian masih bab 1 ya, ada tujuan pembuatan laporan PKL. Nah, kira-kira seperti ini. Tujuan pembuatan laporan PKL sama juga. Tidak boleh mengarang. Kita copy paste saja atau ngetik ulang di buku pedoman. Termasuk di situ dasar hukumnya. Juga tidak boleh ngarang sendiri. Tinggal ngetik ulang di buku pedoman. Ini masuk bab 1 masih ya. Tadi ada pendahuluannya di bab 1, yaitu diawali dengan tujuan pelaksanaan, manfaat pelaksanaan. Kemudian masuk bab 1 masih tujuan pembuatan laporan PKL dan dasar hukum pelaksanaan PKL ini tidak boleh ngarang. Tinggal copy paste di buku pedoman. Selanjutnya masih di pendahuluan, masih di bab 1. Nah, waktu pelaksanaan PKL. Apa Pak itu? Adalah menjelaskan tentang tempat PKL, agenda kerja PKL-nya, kemudian sampai nanti kalian ditarik atau sampai melaksanakan presentasi di sekolah. Di sini cantumkan. Di buku pedoman insya Allah tidak ada ini. Nah, ini nanti kan kalian nanya kepada guru pembimbingnya. Atau nanti di bagian video ini, di bagian akhir, di bagian bawah, maksud kami di bagian bawah, di deskripsi video ini, silakan copy paste saja. Saya cantumkan ini nanti. Jadi untuk pelaksanaan waktu dan tempat PKL, saya cantumkan untuk tanggal-tanggalnya saja. Kalau nama instansinya disesuaikan dengan di mana kalian ditempatkan. Tapi untuk pembekalan kapan, upacara pelepasan kapan, serah terima kapan, pelaksanaannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian bimbingannya berapa kali, sampai pelaksanaan presentasi laporan itu tanggal-tanggalnya nanti silakan nanti download atau copy paste dari deskripsi di bawah ini ya. Itu pendahuluan di bagian E. Waktu pelaksanaan PKL ini silahkan nanti kalian mendownload atau copy paste di deskripsi video ini. Kemudian sistematika laporan. Sistematika laporan kalian langsung copy paste daftar isinya. Daftar isi tadi di copy paste atau sistematika itu di copy paste, samakan sudah. Karena ini juga tidak boleh beda, harus sama ya dengan sistematika atau daftar isinya, samakan. Ini bab 1. Selanjutnya adalah bab 2, profil. Nah, bagaimana profil Pak? Profil itu yang pertama yang harus dicantumkan adalah sejarah singkat IDUKA-nya, instansinya.
Di situ menerangkan sejarah Iduka secara singkat tetapi jelas dan bukan hasil karangan ya. Bukan hasil karangan. Baik itu berupa tujuannya, tujuan instansinya, fungsinya apa, dan termasuk di dalamnya nama-nama pimpinannya yang selama ini sudah berganti kepemimpinan. Sebutkan saja di situ secara singkat. Ini tidak boleh ngarang. Kalau tadi bab 1 tidak boleh ngarang, ngambilnya di buku pedoman. Kalau di bab 2 ini tidak boleh ngarang sendiri, tetapi harus meminta kepada instansinya. Biasanya di bagian administrasi. Bab 1 itu copy paste di buku pedoman. Kalau ini bab 2 profil instansi, silakan minta kepada bagian administrasi di instansinya. Termasuk visi misi. Visi misi juga tidak boleh ngarang sendiri. Harus sesuai dengan visi misi yang ada di instansinya, indukanya. Masih bagian bab 2 adalah profil instansi, adalah struktur. Nah, struktur organisasi juga tidak boleh ngarang. Harus meminta dan memastikan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang di instansi. Silakan minta saja ke bagian adminnya di sana, administrasi. Bisa KTU, bisa apa di sana sebutannya, terserah. Setiap instansi barangkali berbeda-beda ya. Minta saja ke bagian administrasinya. Struktur organisasinya pasti ada. Kalau nggak ada bagaimana? Biasanya ada di papan pengumuman atau di dalam kantor itu ada ruang khusus yang biasanya menampilkan ini. Itu saja cantumkan. Termasuk tata tertibnya ya. Pasti ada di setiap instansi itu ada tata tertibnya. Kapan jam masuknya, jam pulangnya kapan, SOP-nya di instansi itu apa, silakan ditaruh di bab 2 yaitu tata tertib karyawan. Tidak boleh ngarang. Ini datanya harus data dari instansinya. Selanjutnya selanjutnya bab 3 ya. Jadi saya ulang, untuk bab 1 itu adalah copy paste atau sesuaikan dengan buku pedoman. Bab 2 disesuaikan dengan informasi atau data dari instansinya. Tidak boleh ngarang. Bab 1 dan bab 2 tidak boleh ngarang. Kemudian bab 3 pelaksanaan PKL. Nah, pelaksanaan PKL itu yang harus kalian laporkan. Yang pertama adalah laporan kehadiran. Apa Pak? Di situ kalian menerangkan dan melaporkan rekap kehadiran kalian secara jujur, bertanggung jawab, apa saja meliputi jumlah izinnya kalian, sakitnya berapa, alpanya berapa selama pelaksanaan PKL. Kemudian di bagian akhir kalian harus menghitung, memprosentase sendiri jumlah kehadirannya. Ya, contohnya seperti ini. Jadi bab 3 tulisannya seperti ini, ada di tengah, ada pelaksanaan praktik kerja lapangan. Di bawah itu ada halamannya, nomor halaman. Isinya apa saja? Melaporkan tentang kehadiran kalian selama pelaksanaan PKL. Ini akan semakin mudah dikerjakan kalau kalian laporan online-nya setiap pekan itu disiplin melaporkan. Karena tinggal ngerekap. Contoh, pekan pertama dari tanggal 20 sampai 31 Desember. Jumlah harinya adalah 8 hari. Maka kehadirannya berapa? Kemudian tanggal 2 sampai, silakan ini dihitung per minggu saja ya. Dihitung per minggu saja. Dalam 1 minggu itu kalian hari kerjanya berapa? Kalau ada liburnya tentunya dikurangi libur. Kemudian dijumlah. Ini akan menjadi jumlah hari kerja wajib untuk kerjanya. Tapi kehadirannya ini yang dihitung oleh kalian. Rumusnya adalah jumlah kehadiran, jumlah hadir maksud saya, yang wajib itu berapa hari, kemudian kalian jumlah hadirnya itu berapa hari. Maka dibagi jumlah
kehadiran yang wajib dibagi jumlah kalian kehadirannya berapa, kemudian dikali 100. Ini dicontohkan adalah kalau wajibnya itu jumlah hadirnya kalian adalah 55, maka dibagi dengan jumlah jam kerjanya. Jam wajibnya kalian ada 87,3. Jadi saya ulangi, barangkali tadi salah. Jadi yang pertama, kalian itu harus mengetahui jumlah jam hadir atau jam kerja hari maksudnya. Jumlah hari kerja selama pelaksanaan PKL itu kalian harus diketahui dulu. Jadi minta guru pembimbingnya, bersama-sama minta bimbingan sama guru pembimbingnya, baik guru pembimbing instansinya maupun guru dari sekolah. Silakan yang pertama hitung dulu jumlah hari kerjanya kalian selama pelaksanaan PKL. Kemudian setelah itu akan nanti dihitung dengan jumlah kehadiran kalian. Dengan rumus jumlah kalian hadirnya berapa, kemudian jumlah jam harinya kalian itu dibagi dengan jumlah kehadirannya dibagi dengan jumlah jam wajib kalian masuk. Silakan nanti minta bimbingan sama guru pembimbingnya. Akan ketemu di situ jumlah rata-ratanya. Berarti kalian ini kalau di sini contohnya dia jumlah hadirnya 55, jam kerjanya yang harus kalian masuk semestinya 63, maka 55 dibagi 65 menjadi dikali 100 menjadi 87,3%. Ini di bab 3 ya. Jadi kalian harus secara mandiri. Bagaimana di mana dapatkannya ini, Pak? Kan kalian di instansi sudah ada absennya, tinggal lihat di situ. Paling enak ini memang kalau kalian melaporkan laporan kerja online-nya setiap pekan itu dilaksanakan, tinggal ngitung saja, nambahkan di situ. Kemudian masuk bab 3 adalah pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL di situ adalah melaporkan yang pertama penempatan kalian. Jadi kalian selama pelaksanaan PKL itu ditempatkan di mana saja. Contoh, selama pelaksanaan PKL kami ada di kebun ini, Pak. Kemudian di rolling dalam 1 minggu dipindah ke lokasi ini, Pak. Dipindah ke bagian tata usaha, dipindah kalau yang masing-masing instansi kan beda-beda. Itu sebutkan di sini. Kalau nggak pindah sama sekali cukup, nggak usah. Selama pelaksanaan PKL kami ditempatkan di bagian ini. Tapi kalau ada rollingan perubahan, silakan sebutkan di mana saja. Kemudian bab 3 juga laporan kinerja. Nah, laporan kinerja ini adalah didasarkan kepada jurnal kerja kalian. Jadi di dalam jurnal kerja kalian itu direkap, dibuatkan tabel seperti ini. Silakan minta bimbingan dari guru pembimbingnya nanti, biar tidak keliru ya. Karena di sini harus kalian bisa merekap. Pekerjaan yang sama yang dilakukan berkali-kali tidak boleh ditulis berulang-ulang biar tidak terlalu banyak. Contoh pekerjaan yang sama adalah misalkan memberikan melakukan sholat berjamaah cukup 1 kali. Karena itu diulangi beberapa kali. Membantu kebersihan kantor, menyiapkan tempat kerja, kemudian mengikuti apel pagi. Itu kan setiap minggu atau setiap hari ada apel paginya. Tidak usah ditulis berulang-ulang. Cukup ditulis 1 kali saja. Kemudian di situ dijelaskan masuk pekerjaan teknis atau pekerjaan non teknis. Hasilnya bagaimana? Ini sama persis dengan di buku jurnal kerja kalian. Tinggal ketik ulang, yang sama-sama tidak usah diketik kembali. Cukup cantumkan 1. Silakan minta bimbingan dari guru pembimbingnya. Itu ya. Lanjut. Pelaksanaan masih bab 3 adalah laporan bimbingan. Di buku jurnal
kerja kalian di situ ada blanko bimbingan. Silakan cantumkan di sini. Dibuatkan tabel berapa kali kalian melakukan bimbingan, baik kepada guru instansinya maupun guru pembimbing di sekolah berapa kali, laporkan di sini. Tidak ada sama sekali. Kalau nggak ada sama sekali, bohong. Bisa dipastikan anak tersebut tidak masuk atau lalai dalam pelaksanaannya. Karena guru sudah melaporkan, guru kalian, pembimbing kalian, baik instansi maupun dari sekolah sudah melaporkan bahwa si A, si B melakukan bimbingan. Kalau pas nggak ada sama kali, itu bohong berarti. Karena akan kita lihat di absen dan seterusnya. Jadi laporan pelaksanaan bimbingan. Itu bab 3. Selanjutnya bab terakhir penutup. Nah, penutup ini harus ada 3 ya. Ada manfaat, ada kendala, ada penutup. Tidak boleh mengurangi dari ini, harus ada ini. Manfaat apa? Menerangkan manfaat yang dirasakan oleh PKL. Tidak boleh copy paste, beda, setiap peserta beda. Setiap peserta beda. Jangan-jangan termasuk kendalanya. Kendalanya itu menerangkan kendala atau harapan setiap masing-masing peserta PKL. Jangan-jangan kendalanya tidak kerasan karena jauh dari rumah, padahal PKL-nya dekat-dekat saja. Itu berarti menunjukkan copy paste. Tidak boleh berbeda-beda, tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama. Penutup saya kira sama, silakan. Untuk penutup itu ada manfaat, ada kendala, dan harapan terakhir dari penutupnya. Untuk kemudian lampiran. Lampiran yang pertama adalah laporan kerja setiap pekan atau LK-nya itu yang secara daring. Silakan bisa minta ke guru pembimbingnya untuk di print out-kan dan dilampirkan. Insya Allah ada, akan diberikan nanti. Kemudian jurnal kerjanya ini terpisah karena sudah ada bendelannya, ada bukunya sendiri. Foto kegiatan ini ada di dalam ya, harus ada. Saya kira itu yang untuk laporan teknis pelaksanaan laporan akhir praktik kerja lapangan. Dan selanjutnya barangkali ada yang presentasi dulu ya. Bagaimana Pak yang presentasi laporan akhir PKL? Ini yang harus kalian cermati. Jadi nanti kalau sudah buat laporan, kalian ditarik kembali, kemudian kalian harus menyetorkan laporan akhir pelaksanaan praktik kerja lapangan ini. Bagaimana itu Pak? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap peserta PKL wajib membuat laporan. Yang kedua, laporan sudah mulai dikerjakan, yaitu pada pekan terakhir sebelum penarikan. Jadi sebelum penarikan kalian sudah mulai menggarap ini. Kalau sekarang sudah menggarap jauh-jauh hari, harus samakan dengan video ini ya, dengan petunjuk di sini yang saya jelaskan tadi. Harus sesuaikan. Kalau tidak sesuai berarti akan tidak ditandatangani ya. Kemudian apabila hingga batas akhir penarikan peserta PKL laporan PKL belum selesai, konsekuensinya adalah ada di kalian sendiri. Tanggung jawabnya ada di kalian sendiri. Karena itu nanti melibatkan guru pembimbingnya, akan melibatkan instansinya. Karena sudah ditarik, otomatis konsekuensinya ada di kalian sendiri. Kemudian laporan akhir itu harus melalui bimbingan. Tidak boleh pembuatan laporan akhir ini tanpa bimbingan tiba-tiba diajukan dalam proses presentasi. Tidak boleh. Harus ada bimbingan dari guru pembimbingnya dan mendapatkan tanda tangan. Ya. Kemudian laporan PKL itu disetor kepada sekolah 1 hari sebelum pelaksanaan sidang presentasi laporan. Jadi nanti akan ada pengumuman kapan waktu pelaksanaan presentasi, itu kalian akan diumumkan dan dimintai untuk mengumpulkan ya. Termasuk jadwalnya, presentasi laporan PKL dilaksanakan di sekolah ya. Ini ada gambarnya kan, nah, ini kan ada di sekolah. Jadi satu-satu nanti menyampaikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakan selama pelaksanaan PKL.
jadwalnya nanti akan kita share ya. Akan kita share melalui guru pembimbing masing-masing. Saya kira sih begitu. Oh, ini ada pertanyaan barangkali. Apakah laporan PKL penulisannya harus sama persis dengan yang dijelaskan? Misalkan huruf yang digunakan, ukuran kertas, apa boleh beda? Pada dasarnya untuk laporan praktek kerja lapangan ini adalah wajib sama dengan utamanya sistematika ya. Tadi sudah disebutkan sistematikanya seperti ini, jadi harus sama. Tidak boleh ada perbedaan. Bab 1 ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus bab 1 pendahuluan itu ada 6. Bab 2 ada 6 pembahasan. Bab 2 profil instansi itu ada 4 pembahasan. Bab 3 itu ada 3 pembahasan. Penutup juga ada 3. Ini sistematikanya tidak boleh beda. Harus sama persis seperti ini. Apakah boleh beda fontnya? Termasuk fontnya. Tidak boleh beda. Harus sama persis seperti ini. Barangkali ada yang boleh beda. Yang boleh beda itu adalah yaitu misalkan nanti kalian secara khusus akan melaporkan, nanti akan melewati guru pembimbingnya ya. Akan melewati guru bimbingnya. Jadi pada intinya tentang secara umum itu sistematikanya adalah seperti ini, tidak boleh macam-macam seperti ini. Ini standarnya dari sekolah. Standarnya dari sekolah. Bagaimana kalau di lampiran tidak memiliki dokumen foto gigit? Wajib ada. Masa enggak pernah foto bersama-sama dengan pembimbing di instansinya, atau waktu kalian bekerja di instansinya. Bisa minta gambar difotokan sama pembimbing yang di instansinya, atau bagaimana cara kalian memfoto baik menggunakan HP yang kalian miliki. Pada saat tertentu kan, karena ini untuk dibutuhkan oleh laporan ini, silahkan. Laporan akhir itu dikerjakan di mana? Laporan akhir sebagaimana yang saya sebutkan tadi, laporan itu silakan sebelum penarikan peserta PKL, seluruhnya itu adalah bisa kalian mengerjakan memulai penyusunan laporan akhir ini minimal, yaitu paling akhir itu ketika pelaksanaan seminggu sebelum penarikan ya. Kalian bisa melaksanakan laporan akhir kapan dilaksanakan itu. Seperti itu ya. Itu untuk yang pelaporan tadi. Kemudian bagaimana yang boleh beda, Pak? Apakah laporan akhir PKL penulisannya harus sama persis dengan yang dijelaskan? Maka kalau mau mengadakan pengembangan, boleh yang dikembangkan hanya ini ya. Yang bisa dikembangkan hanya ini, yaitu laporan kinerjanya. Ini boleh dikembangkan. Kalau yang lain harus sama. Bagaimana mengembangkan? Silakan nanti kalian bisa minta langsung bimbingan sama guru pembimbingnya ketika kalian akan menulis laporan akhir. Tetapi secara umum wajibnya adalah seperti ini. Apabila mau mengembangkan, cukup ini yang boleh dikembangkan. Contoh misalkan kalian di laporan kinerja peserta PKL itu, kalian tidak hanya melaporkan merekap menggunakan membuat tabel rekapan dari jurnal kerjanya, tetapi kalian akan melaporkan tentang kinerja sesuai dengan kompetensi keahliannya ketika PKL. Misalnya kalian ketika PKL dibebani tugas khusus untuk membuat jaringan di kantor, jaringan internet, koneksi jaringan di internet di kantor, membangun jaringan internet di kantor, atau bentuk lain. Silakan nanti minta guru pembimbingnya ya.
atau kalian secara khusus melakukan perawatan tanaman, silakan. Nanti kalau mau membuat laporan khusus, yang khusus adalah yang boleh bisa dikembangkan hanya ini. Kalau yang lain tidak boleh, beda, harus samakan. Itu ya, yang boleh hanya laporan kinerja praktek kerja lapangan. Saya kira itu kurang lebihnya kan, dan di bagian akhir kalian nanti jangan lupa untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini ada makalah dari Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Segala apa yang kalian perbuat hari ini, insya Allah kembalinya kepada kalian sendiri. Kalau itu kebaikan, akan menambah kebaikan. Kalau itu keburukan, akan kembali kepada diri kita sendiri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, zahir dan batin, serta kemampuan untuk melaksanakan apa-apa yang telah menjadi kewajiban kita semua ya. Dan kita nanti akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan nafi' serta barokah dan bermanfaat mencapai cita-cita di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.